menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik yang bermutu berbasis teknologi informasi yang kompetitif pada tingkat nasional berorientasi global pada ke-2038. Pertama, melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang keilmuan sosial dan ilmu politik beserta keilmuan penunjangnya yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi global. Kedua, meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia mahasiswa, dosen beserta tenaga pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ketiga, berperan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan produktif dalam membangun keilmuan sosial dan ilmu politik beserta penunjang secara profesionalisme. Keempat, berperan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan produktif dalam membangun keilmuan sosial dan ilmu politik beserta penunjang secara profesionalisme. Kelima, melaksanakan pelayanan akademis yang berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan stakeholders. Keenam, mengembangkan jejaring kerja dengan instansi serta berbagai instansi terkait merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif Good Governance Sustainability. Ketujuh, dan mengembangkan integrasi kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan keilmuan dan soft skill dengan keilmuan. Assalamualaikum semua. Selamat datang di video perjalanan saya kali ini, di mana saya akan menjelajah dan melakukan perbandingan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saya juga akan melihat kesediaan database dan prasarana di negara-negara tersebut. Perjalanan kita dimulai dari kota Tanjung Pinang, Indonesia menuju Singapura. Kita akan menyeberang ke Singapura melalui pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang dan melakukan briefing sebelum berangkat. Setelah briefing dan melakukan pengecekan perlengkapan, kami langsung menuju ke kapal peri sebagai transportasi kami untuk menuju ke Singapura. Seperti inilah keadaan di dalam kapal bersama rekan tim KKLN. Ini kami udah tiba di Pelabuhan Internasional Singapura, menjelajahi kebijakan pemerintahan di daerah perbatasan. Setibanya di Singapura, kami langsung dijemput oleh bus yang telah disediakan dari pihak kampus. Di sini kami dibantu oleh bapak busnya juga ya. Sepanjang perjalanan, kami dimanjakan dengan pemandangan indah yang dapat kita lihat langsung dari luar jendela bus. Di dalam bus ini, kami juga diberikan penjelasan mengenai pembangunan-pembangunan di Singapura ini, terutama dalam pembangunan terminal, yang merupakan sarana prasarana pendukung di sektor pariwisata Singapura ini. Sekarang kami sudah tiba di pemberhentian pertama kami, yaitu di Jewel Chang Airport. Jewel Changi Airport ini merupakan sebuah taman hiburan futuristik yang terletak di Bandara Internasional Changi, Singapura, dan merupakan salah satu tujuan destinasi wisata mancanegara. Adapun fasilitas serta sarana dan prasarana dari Jewel Chang Airport ini yaitu fasilitas wisata, Rainfortex. Jewel Changi terkenal dengan air terjun indoor setinggi 40 meter yang dinobatkan sebagai air terjun indoor tertinggi di dunia. Air terjun ini dapat dinikmati dari berbagai sudut dan waktu, baik siang maupun malam. Shiseido Forest Valley, tempat ini menawarkan hutan rimbun dalam ruangan yang sangat segar dan harum. Pengunjung dapat berjalan-jalan di lereng 4 lantai dan menikmati indahnya air terjun Rainfortex. Canopy Park
terletak di lantai paling atas. Foggy Bowls. Tempat ini menawarkan kabut lembut yang tidak beracun, dan lantainya dilapisi rumput artifisial. Pengunjung dapat bermain kabut sambil merasakan suasana kebun binatang dalam ruangan. Tidak hanya itu, selanjutnya kami akan menuju tempat yang tidak kalah menarik dari Jewelchang Airport tadi. Nah, ini dia Gardens Beta Bay. Gardens Beta Bay ini adalah sebuah taman alam yang terletak di tepi Marina Bay Waterfront di Singapura, berluas sekitar 101 hektar. Taman ini terdiri dari 3 area utama, Bay South Garden, Bay East Garden, dan Bay Central Garden. Spot perjalanan terakhir Kui di Singapura kali ini yaitu Merlion Park, yang dimana merupakan ikon yang melambangkan Singapura sebagai salah satu simbol abadi negara ini. Bay South Garden, area terbesar dengan desain yang dipengaruhi oleh bunga anggrek, Lower Dome. Rumah kaca ini menampung koleksi tumbuhan berbunga dari seluruh dunia. Cloud Forest, konservatori yang menampilkan hutan tropis diselimuti kabut dan air terjun menakjubkan. Super Tree Grove, struktur vertikal tinggi ini memiliki tinggi floral fantas. Konservatori dalam ruangan kedua ini menampilkan 4 zona negara. Singapura telah mengembangkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung sektor pariwisata. Berikut beberapa contoh: sistem transportasi, MRT, bus, dan layanan taksi yang profesional. Fasilitas belanja, daerah perbelanjaan seperti Orchard Road dengan pusat perbelanjaan dan hotel nyaman. Tempat wisata, Singapore Zoological Gardens, Nigit Safari, dan Jurong Beach Park, Pulau Sentosa, 20-30 landmark, termasuk Fort Siloso dan Carlsberg Ski Tower, Singapore Sport Hub. Fasilitas olahraga, hiburan, dan belanja megah, Marina Bay Sands. Fasilitas belanja, hiburan, dan taman yang luas. Dengan sarana dan prasarana canggih, Singapura menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara. Nah, negara selanjutnya yang akan kami kunjungi yaitu Malaysia. Seperti yang diketahui, Malaysia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan struktur yang kompleks. Malaysia memiliki berbagai destinasi wisata yang gak kalah jauh dari negara-negara lain. Salah satunya Batu Caves ini yang merupakan sebuah gua batu atau sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua. Terletak di distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Tempat ini dinamai dari sungai batu yang mengalir melewati bukit. Batu Caves juga merupakan nama desa terdekat. Di Batu Caves ini juga menyediakan berbagai fasilitas wisata yang wajib dikunjungi apabila tiba di sini. Yang pertama, patung murugan tertinggi. Wisata Batu Caves di Kuala Lumpur, Malaysia menawarkan berbagai daya tarik, termasuk patung murugan tertinggi. Patung murugan di Batu Caves adalah yang tertinggi di dunia. Berdiri setinggi 42 meter dan terbuat dari beton, baja, serta cat emas. Gua-gua utama. Terdapat 3 gua utama: Cathedral Cave, Ramayana Cave, dan Dark Cave yang menyajikan keindahan alam dan keagamaan. Kuil Batu Caves. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Murugan, menjadi tempat ibadah Hindu dan perayaan festival Thaipusam. Batu Cave sebagai titik akhir. Fasilitas. Tersedia fasilitas seperti pabrik ruang Selangor Theater dan berbagai tempat makan, aktivitas. Menawarkan kesempatan untuk menjelajahi kuil, menyaksikan upacara keagamaan, dan menikmati keindahan alam sekitar. Batu Caves ini menjadi salah satu destinasi populer berkat kombinasi keindahan alam, aspek keagamaan, dan fasilitas yang memadai. Lokasi kedua kami selanjutnya yaitu Genting Highlands. Genting Highlands adalah resor pegunungan di puncak Bukit Tinggi, Malaysia, pada ketinggian 1.800 meter, terletak di Pahang. Resor ini terkenal dengan suhu sejuk dan pemandangan indah. Atraksi utamanya meliputi hotel mewah, taman Genting Skywards, kasino besar,
serta berbagai restoran dan pusat belanja. Akses ke sini dapat menggunakan mobil, bus, atau kereta gantung dari Kuala Lumpur. Next, Museum Padi Malaysia. Museum Padi Malaysia di Perlis menyimpan dan memamerkan sejarah, serta proses pertanian padi. Fasilitasnya meliputi pameran interaktif, alat pertanian tradisional, model penanaman padi, dan informasi varietas padi. Area edukasi menyediakan informasi tentang teknik bertani, sejarah padi, dan dampaknya. Galeri multimedia, video dan presentasi tentang sejarah dan proses pertanian padi. Taman padi, simulasi lahan padi untuk pengalaman langsung bercocok tanam. Museum ini bertujuan melestarikan warisan pertanian padi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya sektor ini. Lokasi terakhir kami hari ini yaitu Gedung Perdana Menteri Malaysia. Selamat datang di Gedung Perdana Menteri Malaysia yang terletak di Putrajaya. Terletak di Bukit Utama Putrajaya. Gedung ini merupakan pusat pemerintahan federal Malaysia. Arsitektur Perdana Putra mencerminkan perpaduan budaya Melayu, Islam, dan Eropa dengan desain yang dipengaruhi gaya Palladian dan neoklasik. Pembangunan dimulai pada tahun 1997 dan selesai pada awal ke 1999. Gedung ini mulai digunakan pada April 1999 setelah pemindahan dari gedung lama di Kuala Lumpur sebagai kantor resmi Perdana Menteri Malaysia. Perdana Putra dilengkapi dengan berbagai ruangan penting, termasuk kantor Perdana Menteri, kantor Deputi Perdana Menteri, balai pertemuan, dan ruang pandang. Karakteristik utamanya adalah kubah besar di tengah dan dua kubah kecil di sisi, memberikan kesan megah dan unik. Perdana Putra adalah simbol kekuasaan eksekutif di Malaysia dan salah satu landmark penting di Putrajaya. Pemerintah Malaysia telah menerapkan kebijakan pariwisata untuk meningkatkan sarana dan prasarana, antara lain diversifikasi ekonomi, meningkatkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor, peningkatan kualitas, berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata, seperti akomodasi dan penerbangan, untuk menarik lebih banyak wisatawan. Promosi pariwisata, aktif mempromosikan budaya dan aset pariwisata Malaysia melalui festival dan kegiatan internasional, kolaborasi internasional, bekerja sama dengan negara lain seperti Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan sektor ekonomi kreatif. Kebijakan lingkungan, mengurangi dampak lingkungan dengan efisiensi energi, sumber energi terbarukan, dan infrastruktur ramah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pariwisata serta mempromosikan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama yang berkelanjutan. Negara terakhir yang saya kunjungi kali ini ialah Thailand. Thailand atau Kerajaan Thailand terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia. Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar. Negara ini terkenal dengan keindahan alam, kuil, dan budaya Buddha. Bahasa resmi adalah Thai dan mata uangnya adalah baht. Kebijakan pariwisata. Pemerintah Thailand memprioritaskan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Strategi ini mencakup promosi destinasi wisata, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan layanan untuk menarik lebih banyak wisatawan internasional. Kebijakan infrastruktur. Thailand berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar seperti sistem transportasi, termasuk kereta cepat dan jalan tol, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Adapun wisata-wisata yang akan saya kunjungi di Thailand ini untuk mengintip mengenai kebijakan pemerintahan Thailand terutama di sektor pariwisata. Yang pertama ada Konsultan Republik Indonesia di Songkhla. Konsulat Republik Indonesia KRI di Songkhla, Thailand, melayani kepentingan Indonesia dengan 3 fungsi utama: memberikan layanan konsuler kepada WNI, menjalin hubungan diplomatik dengan pihak lokal, dan mempromosikan kepentingan Indonesia di wilayah tersebut. Terus kami lanjut ke Pantai Samilabik. Pantai Samilabik adalah pantai yang terletak di Provinsi Songkhla, Thailand. Pantai ini dikenal karena keindahan alamnya yang masih terjaga dan suasana yang tenang.
Beberapa fitur utama pantai Samila Beach termasuk pemandangan alam, pasir putih dan air laut yang jernih, serta pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Aktivitas tempat yang ideal untuk bersantai, berjemur, berenang, dan menikmati keindahan alam. Fasilitas, meskipun tidak sepadat pantai-pantai besar lainnya, Samila Beach menawarkan fasilitas dasar untuk pengunjung. Pantai ini merupakan destinasi populer bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan pantai yang alami. Lokasi yang akan saya kunjungi selanjutnya adalah Universitas Songkhla. Universitas Songkhla Raja Bahat University adalah salah satu perguruan tinggi di Thailand. Terletak di Songkhla, provinsi di bagian selatan Thailand. Universitas ini dikenal karena fokusnya pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal serta pengembangan wilayah. Universitas ini menawarkan berbagai program studi, terutama di bidang pendidikan, seni, ilmu sosial, dan ilmu terapan. Karena sudah agak malam dan kami juga sudah kelaparan, akhirnya kami kulineran di salah satu tempat bazarnya yang ada di Thailand. Di sini kami menggunakan kendaraan tradisional Thailand yang dikenal dengan nama tuk-tuk. Tuk-tuk adalah salah satu bentuk transportasi khas yang populer di Thailand, terutama di kota-kota besar seperti Bangkok. Tuk-tuk adalah kendaraan roda 3 dengan atap terbuka yang sering digunakan untuk perjalanan jarak pendek. Biasanya, tuk-tuk memiliki kapasitas untuk menampung 3 hingga 4 penumpang dan merupakan pilihan yang ekonomis, serta praktis untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Lokasi selanjutnya yaitu Songkhla Central Mosque. Masjid Pusat Songkhla atau Songkhla Central Mosque terletak di kota Songkhla, Thailand. Masjid ini dikenal karena arsitekturnya yang megah, dengan desain yang mencerminkan gaya arsitektur Islam yang elegan. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan, keagamaan dan sosial bagi komunitas Muslim di Songkhla dan sekitarnya. Selain itu, Masjid Pusat Songkhla sering menjadi tujuan wisata bagi mereka yang tertarik untuk melihat arsitektur Islam dan memahami budaya lokal. Pemerintah Thailand telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung dan mengembangkan sektor pariwisata mereka yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi negara tersebut. Yang pertama, promosi pariwisata. Kampanye global seperti Amazing Thailand, peningkatan infrastruktur, investasi di bandara, jalan raya, dan transportasi umum. Diversifikasi destinasi, mendorong pengembangan destinasi selain Bangkok dan Phuket. Kualitas layanan dan keamanan, pelatihan staf dan regulasi untuk memastikan kualitas dan keamanan. Sustainability, fokus pada pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Inisiatif digital, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Thailand dan memastikan perkembangan yang berkelanjutan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Itulah perbandingan kebijakan pemerintahan dari ketiga negara antara Singapura, Malaysia, dan Thailand, terutama dalam sektor pariwisata dan kesediaan sarana dan prasarana dan kebijakan di daerah perbatasan.